wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umridin wadi wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Hema Widiawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini. Perkenalkan, nama saya Indah Nurila selaku moderator dalam diskusi ini. Adapun kami akan membawakan diskusi kelompok ini yaitu berjudul Kurikulum Pendidikan di Indonesia. Dan perkenalkan teman-teman saya, yaitu pemateri pertama ada Fida Nur Aisyah, pemateri kedua Ajeng Pembayun, dan penutup yaitu ada Nuriani Octavia. Selanjutnya penyampaian pemateri pertama dan pemateri kedua saya persilakan kepada Fida Nur Aisyah dan Ajeng Pembayun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Nur Aisyah dengan NIM 200641093. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari kurikulum dan sejarah kurikulum di Indonesia. Nah, tentunya di dalam dunia pendidikan itu tidak terlepas dari istilah kurikulum. Nah, secara etimologi, kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yang digunakan dalam dunia olahraga, yaitu dengan kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Nah, dari kata tersebut memperoleh pengertian bahwasanya suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start mencapai finish. Nah, dari kata start ke finish itu tentunya ada keterkaitan tujuan. Sehingga dari pelari itu memiliki tujuan bahwa dari awal berlari dari start mencapai finish. Nah, jadi tujuan dari pelari ini untuk mencapai finish, untuk mencapai kemenangan. Nah, dari makna tersebut, kata kurikulum ini kemudian digunakan dalam dunia pendidikan yang memiliki pengertian bahwasanya kurikulum ini merupakan suatu usaha untuk yang terencana dan terorganisir untuk mencapai suatu pengalaman belajar pada peserta didik di bawah tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, di Indonesia sendiri sudah mengalami perkembangan kurikulum sampai saat ini, yaitu dari tahun 1947 sampai saat ini. Nah, mengapa kurikulum di Indonesia ini mengalami perkembangan, yaitu bertujuan untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya sesuai dengan zamannya. Nah, perubahan atau perkembangan kurikulum ini tentunya untuk mencapai kebutuhan dari masyarakat pada zamannya. Untuk saat ini masyarakat itu membutuhkan ilmu dan teknologi, kemudian perkembangan sosial dan ekonomi yang tentunya kurikulum pendidikan di Indonesia sendiri harus menyesuaikan dari kebutuhan masyarakatnya. Nah, kurikulum yang dipakai pertama kali oleh Indonesia yaitu Kurikulum Rencana Pelajaran 1947. Nah, istilah kurikulum ini menggunakan istilah kolonial Belanda yaitu Leerplan yang artinya rencana pelajaran. Nah, kurikulum ini memang lahir pada tahun 1947 akan tetapi digunakan pada tahun 1950. Untuk kurikulum ini masih sangat terpengaruh oleh masa-masa kolonial Belanda dan Jepang, sehingga pemerintah
mencirikan kurikulum ini untuk bertujuan untuk pembentukan karakter bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan setara dengan bangsa lain. Kemudian pemerintah juga mengembangkan lagi kurikulum ke yang disebut dengan kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Nah, untuk struktur kurikulum ini masih sama dengan kurikulum sebelumnya, akan tetapi pemerintah ini menyempurnakan lagi dalam hal isi mata pelajaran. Nah, isi mata pelajaran ini harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, kemudian kurikulum di Indonesia mengalami perkembangan lagi, yaitu bisa disebut dengan kurikulum 1964 atau rencana pelajaran 1964. Nah, untuk kurikulum ini strukturnya disempurnakan lagi atau ada sedikit perubahan yang lebih dikenal dengan Pancawardhana, yaitu berisikan tentang pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan jasmani peserta didik. Nah, pemerintah ini berharap bahwasanya masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan dan kompetisi akademik melalui jenjang sekolah dasar. Kemudian dalam dunia politik di Indonesia tentunya masih sangat bergejolak atau bertentangan, sehingga pada masa-masa Orde Baru ini menggantikan kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 1968 atau kelahiran kurikulum 1968 ini bisa disebut masih bersifat politis, yaitu untuk mengganti rencana pelajaran 1964 yang merupakan produk dari Orde Lama ke kurikulum 1968 ini. Untuk perbedaan dari kurikulum rencana pelajaran 1964 dengan istilah baru yaitu kurikulum 1968, yaitu perbedaannya mengenai struktur kurikulumnya, yaitu sebelumnya itu menggunakan struktur kurikulum yang disebut dengan Pancawardhana, akan tetapi di kurikulum ini strukturnya digunakan yaitu bisa disebut dengan pembinaan jiwa Pancasila, yaitu bertujuan untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang berpancasila, sejati, kuat, dan sehat dari segi jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mempertinggi moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Sekian pemaparan dari saya untuk sejarah perkembangan kurikulum Indonesia. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Saya serahkan kembali kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Vida Nuraisyah. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Manajemen by Objective, yang terkenal saat ini. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam proses pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pendidikan, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya ada kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning. Konsep CBSA yang elok secara teoritis hasilnya di sekolah yang diuji cobakan mengalami banyak
deviasi dan reedukasi saat diterapkan secara nasional. Selanjutnya ada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa, dimulai terlalu berat dan muat nasional sampai muatan lokal. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai pengganti kurikulum 1994 adalah kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifik, indikator, atau evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan mengembangkan pembelajaran. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar. Selanjutnya ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2004 uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen nomor 24 tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen nomor 2002 tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen nomor 23 tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa desentralisasi sistem pendidikan. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Pemerintah melakukan pemetaan kurikulum berbasis kompetensi yang pernah diuji coba pada tahun 2004. Kompetensi dijadikan suatu acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk mengembangkan berbagai ranah pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang dan jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada kurikulum Merdeka 2020 hingga sekarang. Program Merdeka Belajar sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang menegaskan bahwa pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Oleh karenanya, pendidikan perlu didasarkan pada asas kemerdekaan. Tujuan Merdeka Belajar antara lain untuk memberi kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan bakat masing-masing, sehingga dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai. Hal ini akan menumbuhkan semangat belajar dan mendorong kemajuan bangsa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulannya, yaitu kurikulum selalu dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh perubahan-perubahan dan faktor yang mendasarinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara fundamental bila suatu negara beralih dari negara yang dijajah menjadi perubahan yang menyeluruh. Dalam sejarah perkembangan, kurikulum di Indonesia ini telah tercatat sebanyak 11 kali, yaitu sejak tahun 1945 kurikulum pendidikan nasional telah
mengalami perubahan. Pada tahun 1947, kemudian 1952, kemudian 1964, kemudian yaitu 1968, kemudian 1973, 1975, 1984, kemudian yaitu 1994 dan 1999, kemudian 2004, lalu 2 tahun kemudian yaitu 2006, tahun selanjutnya yaitu ada di tahun 2013, dan yang terakhir itu ada 2020, yang dimana setiap kurikulumnya mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Dari kurikulum ini dapat berupa kapanpun sesuai dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.